Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran, untuk melakukan sebuah ibadah, yaitu untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah juga kita masih dalam keadaan sehat walaupun di saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pesan pemerintah, saya pun juga berkewajiban untuk menyampaikan sambil mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan kepada yang lain bahwasanya kita harus tetap memakai masker, melindungi diri dengan 3M itu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itulah yang harus kita lakukan ketika terjadinya COVID-19 ini. Kemudian pesan dari kepolisian bahwasanya disiplin itu adalah vitamin, itu harus tetap kita jaga. Oke, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, marilah kita berdoa semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Tiga konsep tentang lingkungan organisasi. Ada lingkungan itu berada di luar organisasi. Ini memilih, pandai memilih pendekatan apa yang dinilai cocok diterapkan dalam pengembangan organisasi. Gitu ya. Bila menggunakan pendekatan sistem, maka akan sulit mengenai batas-batas yang sekaligus menjadi titik akhir organisasi dan titik tolak lingkungan. Kemudian penggunaan konsep ini hanya sedikit peranannya untuk pemahaman sifat dan atau bentuk sifat luar. Ini kalau lingkungan itu dipahami di sebuah luar organisasi, kita memang sangat kesulitan gitu ya. Mengenali batas-batas lingkungan itu sangat sulit. Apalagi lingkungan terus berkembang, kompleks, bentuknya heterogen. Ini kita kesulitan untuk mendefinisikan lingkungan yang berada di luar organisasi. Oke, saya lanjutkan dulu aja. Memandang lingkungan luar sebagai lingkungan tugas, task environment. Lingkungan tugas dipandang sebagai bagian dari susunan total yang relevan bagi penyusunan tujuan organisasi dan kegiatan ke arah tujuan. Contoh, lingkungan tugas yang penting mencakup para pelanggan, pesuplai, dan pesaing. Susunan total yang ini nanti bisa menjadi relevan dengan tujuan sebuah organisasi, karena ini bersinggungan dengan organisasi, terutama pelanggan, kemudian pensuplai maupun pesaing. Seperti itu tadi, lingkungan luar ya ini termasuk pelanggan, pensuplai, dan pesaing ini juga. Pelanggan kita kadang ada yang pelanggan potensial, ada pelanggan yang tidak potensial, yang dia hanya coba-coba ataupun nanti tidak setia dengan produk-produk yang Anda keluarkan. Nah, ini tinggal definisi-definisi tujuan itu nanti harus dikaitkan dengan pelanggan, supply, dan pesaingnya pun. Inilah yang harus kita perhatikan dalam tujuan organisasi. Lingkungan luar organisasi diperinci dalam beberapa tugas, ya, menjelaskan identifikasi beberapa segi lingkungan. Ini yang memungkinkan pembahasan ini segmen-segmen lingkungan kita aja ya. Lingkungan ada industri yang bergerak sama atau merupakan pesaing. Pesaingnya siapa?
Misal industri anyaman atau industri bidang jasa jahit, pesaingnya kan juga banyak. Bahan baku, organisasi mendapatkan bahan baku dan yang cukup ataupun tersedia tapi dengan harga yang tinggi. Nah, sulit juga ini ketika bahan baku tidak ada terus harganya melambung. Kemudian harga produk kita naikkan, pelanggan juga akan lari cari produk lain. Tenaga perlu mendapatkan tenaga kerja, tingkat keahlian, kualifikasi, jumlah yang cukup. Ya, kita perlu tenaga yang profesional, qualified, agar produk yang kita hasilkan bagus. Pasar menggambarkan besarnya permintaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan organisasi. Teknologi, kondisi ekonomi, keadaan umum perekonomian negara terhadap daya beli konsumen. Sekarang daya beli konsumen lagi rendah-rendahnya gitu ya. Tingkat pengangguran juga seperti itu, tingkat bunga yang berlaku, tingkat kemudian memperoleh bahan baku. Dan seperti sekarang suasana pandemi COVID-19 ini keadaan perekonomiannya sedang kesulitan kan. Ini juga bagaimana kita mendefinisikan tujuan, kemudian menyesuaikan perilaku organisasi. Pemerintah, peraturan-peraturan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap organisasi. Ini lingkungan yang berada di luar. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan juga mempengaruhi suasana organisasi. Ataupun nanti perilaku organisasi, membatasi ruang gerak organisasi semisal begitu, atau malah mengarahkan secara sistematik terhadap organisasi. Ini kita tidak berbicara organisasi kemasyarakatan, katakanlah lembaga keuangan bank, sekarang banyak undang-undangnya tentang perbankan. Dan sampai ada BMT ataupun koperasi kemudian uangnya sudah masuk ditinggal. Ini harus ada perlindungannya. Itu kebudayaan. Dari segmen di atas, maka pengembangan suatu organisasi dapat berjalan baik tentunya dengan pengembangan pembaruan lingkungan organisasi. Ya. Tentunya dengan perubahan dan pengembangan pembaruan dalam lingkungan organisasi mempunyai pola yang sangat berbeda dengan di masa lalu. Ya. Apalagi sekarang yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, era teknologi ini. Seperti itu kalau lingkungan internal, ada lingkungan internal perusahaan, lingkungan internal perusahaan kan eksternal. Lingkungan internal seperti kalau Anda karyawan atau apa, karyawan yang internal dalam perusahaan, ada yang menyebutkan internal, eksternal, internal, lingkungan tugas. Tapi inilah macam-macam segmen-segmen lingkungan yang ada di dalam organisasi. Nah, manajemen keuangannya, manajemen peralatannya itu kan berada di dalam organisasi. Alat-alatnya itu kan juga gedung-gedungnya sudah representatif atau belum, itu kan lingkungan internal. Dan struktur organisasi, kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan di antara bidang kerja maupun menunjukkan kedudukan peranan masing-masing dalam kebulatan kerjasama. Nah, struktur organisasi memberikan informasi tentang tipe organisasi.
ada line organization, line and staff organization, ada functional organization. Pendepartemenan organisasi artinya struktur organisasi, berikan informasi mengenai dasar departemenan bagian. Apa berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, wilayah, produksi, shift, dan lain sebagainya. Ya. Ini menggambarkan lagi kedudukan seseorang itu berada di mana ini. Ya, misal siswa Yudianto ini menduduki apa? Dia termasuk kelompok manajerial atau karyawan operasional. Jenis wewenang. Dan informasi tentang wewenang yang dimiliki seseorang. Line authority, wewenangnya, staff authority, functional authority. Tentang kendali, informasi mengenai jumlah karyawan dalam setiap departemen, manajer dan bawahan. Ya, inilah struktur organisasi. Ya. Oke, tingkat manajer. Kalau tingkat manajer ada top manager, middle manager, low manager. Bidang pekerjaan. Ini struktur yang memberikan informasi mengenai tugas pekerjaan serta tanggung jawab yang dilakukan. Tingkat manajemen. Ini sebuah bahkan tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan secara perorangan, tetapi hierarki manajemen secara keseluruhan. Semua karyawan yang melapor kepada orang yang sama pada tingkat manajemen yang sama tidak jadi soal di mana mereka ditempatkan dalam organisasi. Seperti itu. Ini kejelasan tugas. Pimpinan organisasi, struktur organisasi yang memberikan informasi tentang apa pimpinan tunggal atau pimpinan kolektif, presidium. Nah, sekarang tinggal organisasi tentunya macam-macam. Ya. Nanti struktur ya, gambaran struktur macam-macam. Ada yang bentuk seperti ini A, nanti juga yang bentuk seperti ini dibalik gitu ya. Nah, kemudian Anda melebar gitu, pernah tahu lah. Gitu ya. Kemudian itu nanti plus minusnya bisa dipelajari sendiri. Struktur organisasi juga ada yang seperti ini, lingkaran. Gitu ya, berarti TA. Oke. A top manager, B lower manager, C middle manager, bawahan. Gitu. Seperti ini. Struktur organisasi berbentuk setengah lingkaran, ada lagi. Berbentuk kerucut juga ada lagi. Ini juga ada, ini yang model kolektif ini. Ini kan A dan B merupakan pimpinan puncak kolektif. Berbentuk oval juga ada. Nah, ini mempunyai posisi yang sama. A, B, C, D, E mempunyai posisi yang sama. Duduk di lingkaran 2 juga mempunyai posisi yang sama. Duduk pada lingkaran ketiga posisi yang sama. Ini pimpinan dalam bidang apa? Divisi. Nanti di lingkaran yang mana? Kemudian ini semisal di sini manajer bidang apa? Manajer bidang apa? Kemudian di sini divisi, di sini karyawannya. Tuh. Line authority, garis komando, simbolnya lurus. Staff authority, garis staff, simbolnya putus-putus. Functional authority disimbolkan garis terputus dengan seperti itu. Itulah gambaran tentang lingkungan organisasi dan struktur organisasi. Biasanya lingkungan organisasi itu juga mempengaruhi
pendefinisian tentang tujuan organisasi, karena tujuan organisasi itu pasti dikaitkan dengan luar gitu ya. Semisal dengan lingkungan luar. Semisal ini karena saya mengajar manajemen pariwisata dan manajemen keuangan, yang pariwisata ini nanti dikembangkan untuk luar itu apa? Semisal menjadi konsultan pariwisata, konsultan keuangan, pasti dikaitkan dengan dunia luar. Dan dunia luar ini sangat cepat berubah, jadi perguruan tinggi gitu ya, perguruan tinggi ataupun proses perkuliahan harus tetap mengenali, mengakomodasi terhadap berbagai proses ini. Begitu informasi tambahan tentang lingkungan, kemudian struktur organisasi dan tujuan sebuah organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.